Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu bil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibunya ada. Adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita berikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat kembali hadir di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah dan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika saya dikonfirmasi untuk menyampaikan tema atau judul dari kajian kita pada malam hari ini, saya agak berpikir juga nih, apa kira-kira nih tema yang tema yang cocok lah ya, bisa dibilang begitu, untuk situasi setelah kita selesai menjalankan seluruh rangkaian kegiatan ibadah ya, di bulan Zulhijjah ini. Dan bulan Zulhijjah itu memang menjadi puncak dari kegiatan-kegiatan ibadah dan amal soleh kita, yang puncaknya antara lain ditandai dengan ibadah haji bagi kaum muslimin yang pada tahun ini khususnya mendapatkan
undangan Allah Subhanahu wa taala secara khusus berada di tanah suci. Adapun bagi kita yang berada di tanah air, ya, maka kita menandai puncak pelaksanaan ibadah itu dengan Idul Adha, ya, dan kurban. Nah, bertitik tolak dari peristiwa ini, maka saya melihat di dalam salah satu ayat dalam Al-Quran itu, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 200, ya, ayat 200. Di situ ada satu sinyalemen, ya, ada satu tanda-tanda yang sangat kuat, sinyal yang sangat kuat yang patut kita refleksikan, kita renungi, ya, secara seksama, yaitu tentang apa kira-kira refleksinya yang tepat buat kita. Allah Ta'ala berfirman di Al-Baqarah ayat 200, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza qadaitum manasikakum, maka apabila kamu sekalian telah menuntaskan, telah menyelesaikan seluruh rangkaian manasik-manasik kamu. Nah, ini khususnya bagi para jamaah haji di tanah suci. Apabila telah tuntas, ya, menyelesaikan, ai idza faragtum katanya. Apabila kamu telah menuntaskan min a'malil haji, dari amal-amal haji, wantahaitum minha, dan juga kamu telah berusaha menghindari berbagai larangan-larangan ihram, ya, dalam ibadah yang berhubungan dengan ibadah haji, maka fazkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah. Bahkan dikatakan zikirnya juga itu lain dari biasanya. Jadi harus disertai dengan penuh semangat, penuh dengan vitalitas, penuh dengan kebanggaan. Kazikrikum aba'akum, seperti kamu menyebut, ya, dan mengingat, ya, aba'akum, bapak-bapak kamu. Jadi dikirnya juga harus diungkapkan dengan penuh kebanggaan, dengan penuh dengan penuh semangat, begitu, ya. Seperti bangga dan semangatnya ketika kita menceritakan dan menyebutkan tentang nenek moyang kita, ya, tentang leluhur kita. Kazikrikum aba'akum au asyadda zikra, bahkan lebih hebat dari itu, lebih hebat dari rasa bangga seperti itu. Nah, lalu sebagian manusia sesudah melafalkan kalimat-kalimat zikir dan takbir, ya, seperti yang kita lafalkan, di antara manusia, wa minan nasi may yaqul, maka di antara manusia ada yang berkata, dalam arti berdoa, ai minan nasi man takunu dunya himmuhu, ya, orang yang perhatiannya,
lebih besar kepada dunia, himmahu ya, himmahnya, maka mereka lalu berdoa, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah atai wa manhati fid dunya khassah wa malahu bil akhirah min haddin wala nasibin. Jadi di antara manusia ada yang berdoa itu hanya lebih berorientasi kepada duniawi belaka, kesenangan-kesenangan dunia. Jadi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa secara fitrah, secara naluriah itu ada orang yang pergi menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah kurban juga ya. Itu motif dasarnya itu lebih kepada orientasi duniawi. Itu. Jadi mereka berdoa itu lebih kepada kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Nah, namun Allah mengingatkan wa minhum may yaqul, dan di antara mereka ada yang berdoa, yaitu dengan doa yang meliputi segala kebaikan ya. Bukan hanya kebaikan dunia saja, tapi meliputi kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini yang sering disebut oleh kita, ini namanya doa sapu jagat. Ini dia. Doa sapu jagat, yaitu doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, jadi ini doa ini adalah doa yang paling populer, yang paling viral gitu ya dalam ibadah haji khususnya. Sehingga doa ini meliputi, mewakili ya, mewakili keseluruhan. Jadi ketika seseorang berdoa dengan doa ini, maka seluruh hajat dan kebutuhannya itu sudah terakomodir begitu ya. Sudah terakomodir doanya itu. Maka ketika ada seseorang bertanya kepada seorang ulama, ketika dia merasa bahwa perbendaharaan doanya itu sangat minim gitu, lalu berdoa, apa yang sebaiknya kami bacakan? Maka kata ulama itu, perbanyaklah untuk berdoa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kalau dalam ritual haji ketika tawaf ya, itu setelah setiap jamaah itu sampai pada putaran Ruknul Yamani, Ruknul Yamani ya. Ruknul Yamani itu artinya sudut yang mengarah ke Yaman ya. Sudut yang mengarah ke Yaman. Nah, maka doa itu yang selalu dibacakan. Itu bahkan dengan penuh semangat itu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, inilah maka saya berikan judul tempo hari itu sama Pak DKM, saya bilang, ya kita beri judul lah, sementara kita berikan yaitu tingkatan-tingkatan kebaikan dalam wawasan Al-Quran. Nah,
salah satu terminologi kebaikan yang mewakili seluruh kebutuhan hajat setiap manusia, ya, itu disebut namanya hasanah. Ya, hasanah. Hasanah itu bentuk muannas dari kata hasan. Hasanun, ya. Hasan itu artinya baik, ya. Baik hasan itu. Maka ada kebaikan yang lebih sempurna dari hasan, disebut namanya ihsan. Ihsan, ya. Jadi bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola kebaikan dunia, ya, dan akhirat, maka kita diperintahkan antara lain untuk berbuat ihsan. Nah, ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan itu. Jadi ihsan itu berbuat hasanah, ya. Berbuat hasanah, berbuat kebaikan. Khatib dalam setiap mengakhiri kata-kata khutbahnya selalu mengingatkan para jamaah dengan kata-kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Jadi menciptakan sesuatu yang sifatnya hasanah itu namanya ihsan, ya, ihsan. Hasanah itu hasan itu sendiri adalah kebaikan. Sedangkan upaya untuk berbuat, menciptakan, melahirkan hasanah, ya, melahirkan hasanah itu namanya ihsan. Ihsan itu ihsan. Inilah kebaikan yang pertama. Nah, maka orang yang selalu berbuat ihsan, insya Allah dia akan memperoleh hasanah. Nah, hasanah. Kalau dalam bahasa lebih sederhana, kata ihsan itu ada yang mengartikan ihsan itu minimal adalah ketika melakukan sesuatu tidak asal-asalan. Itu namanya ihsan. Ya. Ahsana yuhsinu ihsanan itu. Ketika melakukan sesuatu tidak asal-asalan. Apalagi kalau serampangan. Ya. Jadi ihsan itu melakukan sesuatu secara sungguh-sungguh, ya. Secara sungguh-sungguh. Misalnya dalam beribadah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis yang sangat populer, ya, ma huwal ihsan, apa hakikat ihsan? Lalu malaikat Jibril kemudian berkata, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat dia. Itu, wah, ini sudah sampai pada puncak, ya. Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, melihat Allah, ya. Tentu hanya orang-orang khusus saya kira yang diberi kemampuan untuk dalam tanda petik, ya, secara spiritual melihat dia, ya. Fa illam takun tarahu, jika engkau belum mampu merasa mendapatkan pengalaman seperti itu, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia, yakni Allah, itu melihat kamu. Kita mungkin bisa membayangkan, kita bisa merasakan bagaimana sempurnanya, baiknya ibadah seseorang ketika dia merasa ditatap oleh Allah. Merasa ditatap oleh Allah, merasa
dimonitor oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, ya, maka tentu saja dia akan melakukannya dengan sepenuh kebaikan. Ya, tidak asal-asalan itu. Maka kalau boleh saya katakan yang disebut ihsan itu adalah maknanya minimal tidak asal-asalan. Jadi kalau misalnya maaf, kalau wudhu tidak asal wudhu, ya. Kalau sholat tidak asal sholat, gitu. Kalau membaca Al-Quran tidak asal membaca, gitu. Nah, nanti juga diharapkan refleksi dan aktualisasinya terhadap kehidupan sehari-hari juga demikian, ya. Ketika dia bekerja tidak asal kerja, tidak asker, ya. Tidak asker. Ketika dia bertutur kata tidak asbun, ya, orang bilang gitu, ya. Tidak asbun, tidak asal bunyi, apalagi kalau asngab, terang asngab, asal engap. Jadi tidak asal-asalan kalau orang ihsan itu. Nah, minimal yang disebut ihsan itu adalah tidak asal-asalan. Nah, dalam hal ini mohon maaf terkadang kita, ya, dalam kehidupan dunia cara kita berbuat ihsan terkadang kita dikalahkan oleh orang lain, ya. Nah, kita dalam hal ini saya kira patut belajar kepada salah satunya adalah budaya orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang itu kalau melakukan sesuatu nampak begitu apik, ya, begitu apik, begitu detil, begitu runut, ya, gitu, begitu runut, ya, begitu perfect, ya, gitu. Nah, karena itu mereka hasil kerjanya itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Saya kira dalam hal ini kita patut belajar kepada mereka. Ya, justru kita budaya ini di kita saya kira masih sangat jauh, masih sangat berat. Ya, masih sangat berat. Dalam kita kehidupan sehari-hari saja, misalkan dalam gerakan kebersihan, ya. Jadi itulah minimal yang disebut namanya ihsan untuk melahirkan apa tadi? Hasanah. Ya, hasanah. Maksimalnya dari berbuat ihsan itu adalah apa? Maksimalnya yaitu melakukan sesuatu secara sempurna, excellent. Wah, ini secara excellent, ya. Secara excellent. Jadi kalau secara excellent itu, nah, Allah Subhanahu wa taala itu dalam menciptakan mahakaryanya dalam kehidupan ini itu dia lakukan dengan penuh kesempurnaan. Sehingga digambarkan dalam surah Al-Mulk itu, ketika kita semakin jeli, semakin detil, semakin peka terhadap ciptaan Allah, ya, dan ketika kita berulang-ulang itu memperhatikan mahakarya Allah Subhanahu wa taala, maka justru bukannya kecacatan yang kita dapat, maka kita akan semakin detil, semakin sempurna, semakin sering, ya, itu kita memperhatikan mahakarya Allah, itu semakin memperoleh kesempurnaan. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, katanya. Engkau tidak melihat dalam ciptaan Allah yang Maha Rahman itu min tafawud. Tidak ada sedikit pun kecacatan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu maha sempurna, itu maha sempurna.
matara bi khalqir rahmani min tafawut. Nah, kalau engkau tidak yakin, farji'il basara. Coba kau ulangi, perhatikan lagi. Nah, itu. Farji'il basara. Engkau perhatikan lagi, qaratain, berulang-ulang, qaratain. Farji'il basara qaratain, sumarji'il basara. Maka engkau tidak akan menyaksikan sedikit pun kecacatan pada ciptaan Allah, gitu ya. Justru kita semakin melihat kesempurnaan, 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 hingga akhirnya kesimpulan seseorang yang disebut dalam Al-Quran, seseorang yang begitu jeli, begitu cerdas, begitu peka, mengamati ya berbagai keajaiban-keajaiban mahakarya Allah itu, maka mereka tidak punya kesimpulan yang lain kecuali mereka berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau ciptakan semua ini sia-sia? Aya nu kapicen atuh. Jadi semua mahakarya Allah itu semuanya itu sempurna, semuanya bernilai, semuanya bermakna, semuanya bermanfaat ya. Maka dalam kita mengungkapkan, mengekspresikan respon kita terhadap keajaiban ayat-ayat Allah yang ada pada ciptaannya itu, selalu Al-Quran memulai dengan kalimat antara lain apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, yang dalam genggaman tangannya kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, inilah tingkat kebaikan yang pertama, yang kalau kita ungkapkan dalam doa, itulah maknanya. Janten ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu jangan kita berdoa yaitu dengan satu perasaan, dengan satu ekspresi, satu ungkapan yang biasa-biasa saja. Di situ harus kita berusaha untuk mengekspresikannya, merefleksikannya itu dengan penuh pemaknaan, penghayatan, penjiwaan, hingga melahirkan konsekuensi dalam kehidupan kita. Itu. Jadi kan kadang-kadang ini begitu rutinitasnya sehingga itu lamun dipiwarang ngadoa cenanya urang euy dititah ngadoa dina acara syukuran naonnya geus ngadoa ku eta we atuh cenah doa nu babari we eta cenah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seakan-akan di situ maknanya sangat sederhana, padahal di situ sesungguhnya maknanya sangat universal, sangat luas, sangat mendalam, sangat komprehensif. Ya, itu. Karena dari kata hasanah itu, dari kata hasanah itu melahirkan satu konsekuensi yang disebut namanya ihsan. Menuntut kita untuk berbuat ihsan itu. Maka sebagai ungkapan ya, itu para jamaah haji biasanya pulang dari tanah suci yang semula pecinya hitam itu ya, berangkatnya kan pecinya hitam Pak. Maka pulang itu dengan memakai peci yang putih. Itu. Jadi saya pernah ada yang mengingatkan, oh itu bermakna simbolis itu. Jadi itu mengandung makna kesempurnaan. Ya,
kebulatan, keutuhan. Nah, itulah salah satu makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, inilah kita lihat makna dari kebaikan yang pertama yang sangat dipopulerkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 200. Wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Ya, selamatkan kami dari azab neraka. Ai najjina min azabi jahannam. Selamatkan kami dari azab jahannam. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itu lahum bagi mereka nasibun adalah bagian. Mimma kasabu dari apa yang telah mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab. Ai haula illadzina talabu sa'adatud darain. Sa'adatud darain. Mereka itu adalah orang-orang yang telah benar-benar mencari kebahagiaan dua kampung halaman. Sa'adatud darain. Sa'adatud darain. Ada satu kitab Sa'adatud darain. Kebahagiaan dua kampung halaman, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya. Maka bagi mereka lahum haddun wafirun. Bagi mereka adalah haddun wafirun, yaitu karunia yang melimpah. Ya. Itu mimma amilu, ya, dari buah dari apa yang telah mereka kerjakan, minal khairat, dari kebaikan-kebaikan. Nah, inilah tingkat yang pertama, ya, perbendaharaan kebaikan. Nah, yang kedua terminologi kebaikan dalam bahasa Al-Quran, yaitu tadi sudah disinggung, yaitu al-khair. Al-khair. Al-khair itu kebaikan. Jadi al-khair itu adalah satu kebaikan yang di dalamnya itu tercakup, ya. Jadi kalau sudah bicara al-khair, itu al-khair, maka di situ sudah terkandung kebaikan, baik yang berdimensi duniawi maupun yang berdimensi ukhrawi. Kalau tadi kan masih dijabarkan, ya, itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ada satu kata yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat, yaitu terhimpun dalam satu ungkapan namanya al-khair. Itu al-khair. Maka dalam surah Ali Imran ayat 103 kalau tidak salah, ya, 103 atau 104. Nah, di situ kan kita paling tidak sebahagian dari kita, dari kaum muslimin, ya, yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada al-khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya, wal takum minkum yad'una ilal khair, dan hendaklah ada sebahagian di antara kamu sekalian yang menyeru kepada al khair. Itu al khair. Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nah, al khair itu adalah kebaikan yang sifatnya universal. Jadi kalau kita sudah bicara al-khair, maka di situ sudah mengandung berbagai dimensi, baik dimensi dunia maupun dimensi akhirat, dimensi duniawi maupun dimensi ukhrawi.
dimensi yang sifatnya lahir maupun dimensi yang sifatnya batin, ya. Dan setiap orang itu menginginkan al khair, maka ungkapan kata-kata al khair itu dijadikan salah satu ungkapan sebagai nama, sama seperti kata Hasan tadi. Hasan itu seueur dianggo jenengan tah Hasan teh. Upami pameget Hasan, upami istri Hasanah. Kalau orangnya yang sudah menyatu dengan Hasan disebut namina muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsin. Nah, jamak dari kata muhsin adalah muhsinin. Begitu pula khair. Ya, khair. Ini khair juga sering digunakan nama. Ya, digunakan nama. Itu nama. Di Jawa Barat ada seorang ulama karismatik, ya, dari Tasikmalaya. Itu namanya Kiai Khair Apandi. Itu yang dulu meletakkan batu pertama pesantren Miftahul Khair, yang sekarang kebetulan saya sendiri sebagai pembina di yayasannya. Itu al khair. Itu. Jadi al khair itu adalah kebaikan yang sifatnya universal. Anu hoyong seueur gaduh dunya, oke, al khair. Coba lihat nanti Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 268 kalau tidak salah. Ya. Di situ ada ayat yang menarik bicara tentang hikmah. Itu. Jadi orang yang sudah mulai menyelami makna dari apa yang disebut namanya hikmah, dia tidak melihat kebaikan itu pada sisi yang nampak, tapi dia sudah mulai melihat kebaikan pada sisi yang tidak nampak, gitu ya. Seperti dalam makna sedekah, gitu ya. Kan kalau dilihat secara real, apalagi kalau secara matematis, kan, ya. Kalau logikanya, kalau orang banyak bersedekah, pasti hartanya berkurang, terus tuh. Nah, itu. Maka logika setan nih, ya. Ketika menyaksikan ada seorang hamba yang rajin bersedekah, kata setan, tong mineng-mineng teuing sedekah, gitu ya. Engke bisi cepat fakir, bisi gancang miskin, begitu. Gitu. Kalau logika setan kan begitu. Ya. Itu. Maka di Al-Baqarah 268 kalau tidak salah itu. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kamu, ya. Yukhawifukum dalam tafsirnya itu. Ya'idukum bimana yukhawifukum, asyaitonu yukhawifukum. Setan itu akan menakut-nakuti kamu, ya, itu untuk kepada orang yang bersedekah. Kata setan, tong minang-minang seuing eta sedekah. Setan gitu. Itu, ya. Baik. Nanti kita lanjutkan ya, sesudah kita menyimak azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. Nah ini, coba kita lihat sekarang yang kedua adalah al-khair. Nah kita tadi sudah kita kaji secara sekilas al-hasanah. Ini tentang al-khair itu antara lain ada di surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu, setan itu ya'izukum, ya'idukum ya, bimakna yukhawwifukum. Jadi kalau setan itu salah satu sifat dasarnya ya, dia pasti akan menakut-nakuti kamu. Al-Baqarah, kepada kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Asy-syaitanu ya'idukum, bimana setan itu akan selalu menakut-nakuti kamu itu ketika kamu hendak berbuat baik, terutama as-shadaqah, bis-shadaqah. Imam At-Tabari menjelaskan bis-shadaqati wa adaikum zakah al-wajibah alaikum fi amwalikum. Dia akan selalu menakut-nakuti kamu ya dengan sedekah, dan ketika kamu hendak menunaikan zakat yang wajib dalam urusan hartamu. Supaya apa? Supaya antaf taqilu, supaya kau selalu pelit gitu ya, pelit. Itu. Jadi itu
misi ya, misi ya. Misi dari setan itu pasti di mana selalu gitu. Itu jadi ketika ada seorang hamba yang hendak bersedekah itu pasti itu akan ditakut-takuti, termasuk ketika hendak berzakat. Begitu. Wa adakum az-zakah, dan ketika hendak menunaikan zakat yang wajib ya. Alaikum atas kamu bi amwalikum antab takiru, supaya engkau berlaku pelit gitu ya. Berlaku pelit. Apa? Pelit terang pelit. Apa pelit? Pedit. Pelit ya. Keket bengkene cenah ya. Keket bengkene merege hese cap jahe. Iya. Jadi itu. Jadi kalau setan itu pasti akan selalu mengipas-ngipasi kita itu. Jangan sering-sering bersedekah gitu, terutama berzakat. Nanti kamu cepat bangkrut, nanti kamu cepat fakir gitu ya. Nah itu asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan dia pasti menyuruh kepada kamu bil fahsya, yakni wa ya'murukum bima'asillah, supaya kamu berbuat maksiat kepada Allah, dalam arti tidak mentaati perintah Allah ya azza wa jalla, dan meninggalkan ketaatannya. Sebaliknya wallahu ya'idukum maghfirah, Allah menjanjikan kepada kamu jika kamu melakukan sedekah, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah ya, yang mustahab, yang dianjurkan, yaitu janji Allah itu pertama pasti mereka akan mendapatkan maghfirah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan, dan Allah akan mengaruniakan fadlan. Fadlan itu apa? Fadlan itu karunia, kelebihan, keunggulan. Fadlan itu artinya kelebihan, keunggulan. Ya, keunggulan. Maghfirah wa fadlan, yakni Allah azza wa jalla, bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla ya'idukum ayyuhal mu'minun, dia akan menjanjikan kepada kamu wahai kaum mukminin ya, ayyastaru alaikum fahsyakum ya bisafhihi, dengan kelapangannya ya, lakum bagi kamu an uqubatikum alaiha fayaghfiru lakum dzunubakum, maka dia pasti akan mengampuni kamu atas dosa-dosamu bisadaqati, karena sedekah allati tatasaddaqun, yang kamu telah bersedekah melakukannya, wa fadlan, yakni wa ya'idukum ya ayyakhlifa alaikum min sadaqatikum, Allah akan menjanjikan, yaitu apa? Mengganti kamu ya dari sedekahmu secara berlipat-lipat. Fayatafaddal alaikum min atayahu ya wa yasbaghu alaikum bi arzaqakum, dan dia pasti akan akan mencukupkan ya, mencukupkan atasmu dalam rezeki kamu. Nah, orang yang telah diberi pemahaman seperti ini ya, orang yang telah diberi pemahaman seperti ini, itu salah satu ciri orang yang telah disebut namanya diberi hikmah. Itu jadi makna hikmah itu salah satunya itu. Jadi hikmah itu adalah ketika seseorang sudah dapat mencerna, sudah dapat menangkap, sudah dapat memperoleh makna dari kebaikan-kebaikan, bukan hanya yang tersurat tapi juga yang tersirat.
itu yang tersirat. Ya. Nah, orang yang telah diberi hikmah, maka dikatakan di ayat berikutnya, Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang telah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Nah, ini. Maka barang siapa yang telah diberi hikmah, berarti dia telah benar-benar diberi kebaikan yang banyak. Maka kita diajarkan, upami orang nampi sedekah atau kebaikan dari siapapun, baik berupa materi maupun berupa non materi, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan apa? Jazakallahu khairan katsira. Nah, inilah ini salah satu dalilnya itu. Jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda dengan khairan katsira, dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oh, kebaikan yang banyak. Inilah ayatnya itu. Ya, itu. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang telah diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Ya. Nah, kebaikan yang banyak. Nah, inilah salah satu rahasianya, yaitu dari makna al-khair. Maka ada salah satu doa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, kalau berkaitan dengan al-khair ini ada doa. Doa yang diajarkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu. Allahumma inni as'aluka, kalau untuk seorang diri ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ya. Aku memohon sekali kepadamu. Allahumma inni as'aluka. Apa yang dimohonkan? Minal khairi. Oh, dari al-khair. Iya. Dari sebagian dari al-khair. Terkena seur-seur. Sebagian saja. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Semuanya, dalam segala hal. Kebaikan dalam segala hal. Wah, Masya Allah. Kalau sudah kita diberikan kebaikan dalam segala hal, wah, eta mah atas we. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi, semuanya, ajilihi, baik yang diberikan secara segera, secara ajilihi itu baik yang diberikan secara cepat, ya. Itu ada kebaikan yang kita harapkan secara segera, gitu ya. Itunya nyuhunkeun kasayan tapi secepatnya gitu, ajili ya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan, ya. Kullihi ajilihi, ya. Kullihi ajilihi, ya. Semuanya. Ajilihi, baik yang diberikan secara segera, wa ajilihi, maupun yang diberikan secara lambat. Ya, ini unik sekali nih, bahasa Arab luar biasa di sini. Jadi kalau kita mengucapkannya dengan ain, Pak, ya, dengan ain itu, maka itu artinya segera. Ya, itu. Maka kita mengenal ada hadis mengatakan al-ajalah. Nah, ajalah itu artinya
menyegerakan, dalam arti tergesa-gesa. Pada dasarnya sifat tergesa-gesa itu dari setan kan? Itu ya. Itu dari setan sifat tergesa-gesa itu. Orang Sunda bilang rurusuhan, ya. Ojo kesusu. Kalau itu Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi, baik yang diberikan secara segera, nah, wa ajilihi, maupun yang diberikan secara tidak segera, secara lambat. Kita mohon kebaikan itu dalam segala situasi gitu. Itu doanya ya. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi. Biar ada yang sedikit menempel walaupun 1-2 kata, kita bareng sama-sama ya baca ya. Baik. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Saya ulangi ya, ajilihi wa ajilihi wa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Itu ya, asal di situ. Jadi memang kalau belajar dzikir doa itu harus dilafalkan. Ya, saya baru pulang dari kampung. Mohon maaf saya tidak mengundang semua jamaah. Saya habis menikahkan putra. Saya baru pulang hari ini karena saya diundang untuk ngaji malam ini. Jam 2:30 saya baru dari Tasik Pak Yun. Iya, pergi di kampung tebi janten hapunten kasadayana teu diulem gitu. Awatos 2 anak itu sadayana. Alhamdulillah sudah berlangsung dengan lancar ya. Jadi di sana kalau di kampung Pak, kalau dzikir itu dijaharkan. Ya. Saya bilang sama anak saya, di sini kalau kamu jadi imam itu dzikirnya dijaharkan. Itu. Hitung-hitung belajar olah vokal. Gitu. Kebetulan anak saya itu agak kesulitan untuk untuk melancarkan ini. Kamu di sini dzikir itu harus dijaharkan. Hitung-hitung olah vokal. Gitu. Jadi kalau kita belajar doa, itu makanya biasanya kalau para ulama itu membimbing kita berdoa itu diucapkan. Itu diucapkan, ya. Diucapkan. Itu salah satunya ya. Jadi Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'allimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi ma 'allimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'alukal jannah. Berikutnya doanya itu lumayan agak panjang, tapi kita ambil sepotong saja. Baik. Jadi tingkat kebaikan yang berikutnya tadi sesudah al-hasanah disebut namanya al-khair. Al-khair. Maka Al-Qur'an menyeru kepada kita supaya manusia itu diseru kepada al-khair. Ya, kebaikan dunia dan akhirat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu ayatnya ya. Baik.
Itu saya kira yang kedua. Yang terakhir, sedikit lagi yang terakhir, tingkatan kebaikan yang paling tinggi, yang paling istimewa, itu disebut namanya albirru. Albir. Bahkan albir kalau dalam Al-Quran itu diterjemahkan dengan kata kebajikan. Kebajikan, ya, kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Maka orang yang sekembalinya dari menunaikan ibadah haji diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, namanya haji mabrur. Jadi haji mabrur. Ada yang mengartikan jadi seseorang yang pulang dari haji, yang berhasil dari menunaikan ibadah haji, ditandai dengan dua gelar, yaitu apa? Makbul dan mabrur. Itu. Makbul dan mabrur. Dan yang tidak boleh dibawa gelar yang ketiga, yaitu apa? Mardud. Tahu ada yang dicanak, tapi nu kedah dicanak mah dua gelar nanti. Haji makbul sareng haji mabrur. Tekeng haji mardud. Haji makbul sareng haji mabrur. Itu ya. Jadi kalau makbul ada yang mengartikan, makbul itu artinya yang ibadahnya diterima oleh Allah, diperkenankan oleh Allah. Mengapa? Karena dia selain niatnya benar, juga tuntunannya juga sesuai dengan tuntunan syariat. Itu namanya makbul. Itu makbul itu. Adapun mabrur itu selain diterima oleh Allah, juga dia berbekas. Itu. Jadi kalau mabrur itu artinya berbekas. Ayat tapak kena cek bahasa sepuh berbekas teh ayat tapak. Nah, itu namanya mabrur. Mabrur. Maka doa yang dipanjatkan oleh setiap orang yang selesai menunaikan ibadah haji, apa doanya? Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur, ya, wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya aliman ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga selalu berdoa agar kapanpun dimanapun kita dipanggil, diwafatkan oleh Allah, apa doanya? Wa tawaffana ma'al abrar. Itu dari kata al-birru, dari kata al-mabrur, ya, jamaknya dari kata birrun abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Itu kalau saya baca dalam penjelasan tafsir, yang sampai pada tingkatan abrar itu siapa? Itu para kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat minan nabiyyin. Itu golongan al-abrar. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Itu yang masuk dalam kelompok al-abrar, ya. Wa tawaffana ma'al abrar. Maka tingkat manapun kebaikan yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita cita-citakan, paling tidak kanggo urang mah tadi minimal urang kengeng anu kalebet karena doa sapu jagat. minimal eta sapu jagat. Itu langkung saya upami orang sampai mendapatkan al khair, apalagi kalau kita bisa meraih yang disebut namanya al mabrur, yang disebut namanya al abrar, yang disebut namanya al birru. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kajian yang singkat dan sederhana ini ada hikmah, ada berkah dan manfaatnya. Nah, sebelum kita tutup, ya, maka dipersilahkan
Barangkali ada pertanyaan. Mangga. Disilakan, mangga. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kalau kita bersedekah itu harus diucapkan atau misalnya sudah ada memberi gitu? Baik. Yang pertama, yang kedua istighfar. Apakah istighfar itu astagfirullah atau astagfirullahaladzim? Terima kasih. Baik. Apakah sedekah itu harus diucapkan atau tidak? Ya. Kalau sedekah yang wajib itu sunnah diucapkan. Sedekah yang wajib itu seperti apa? Zakat. Bahkan ketika kita hendak menyerahkan kepada amil, ya, kepada siapa? Amil, ya. Jamaknya amilin. Maka kemudian kita serahkan seperti ketika kita menyerahkan zakat fitrah, kan? Maka kita ikrarkan, diikrarkan. Nawaitu, ya, itu. Nawaitu, saya berniat, ya, mengeluarkan ukhrija zakatal fitri. Begitu juga zakat mal. Nawaitu an ukhrija zakatal mali. Ya. Saya niat mengeluarkan zakat harta. Zakat fitrah untukku dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri anni wa an jami'i man tajamuni nafaqatuhum syar'an wallahi ta'ala. Diucapkan, Pak. Itu menunjukkan keseriusan kita. Lalu orang yang menerimanya dianjurkan untuk langsung menerima dan mendoakan. Itu perintah dalam Al-Quran, Pak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Al-Quran menyebutkan dalam At-Taubah 103, wa shalli alaihim, dan doakan mereka. Innas salataka sakanun lahum, karena doamu itu akan menjadi ketentraman buat mereka. Gitu. Itu. Maka kemudian petugas amilin, ya, yang menerima itu langsung menerimanya dengan kata-kata ajrakallah bima a'taita wa barakalaka bima abqaita wa ja'ala laka tahura. Gitu ya. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang telah Anda berikan. Semoga Allah memberkahi harta Anda yang tersisa. Dan semoga Allah menyucikan harta Anda sekalian. Wow, itu. Jadi itu. Coba, ada suasana batin yang terasa ketika Bapak selesai menyerahkan zakat fitrah atau zakat harta. Itu kita terasa plong sekali gitu ya. Itu ada itu. Nah, itulah. Jadi untuk yang sifatnya wajib itu sunnah dianjurkan untuk diikrarkan, diucapkan. Nah, itu petunjuk langsung dari kitab suci Al-Quran. Dan yang menerima juga sambil mendoakan. Oke. Adapun yang sifatnya sunnah, nah ini yang sunnah itu tergantung situasi. Kalau kita ingin menjaga supaya kita tidak ternodai lah ya, apa namanya ya bahasanya ya, supaya tidak ternodai, supaya tidak terkurangi lah makna keikhlasan itu, maka sunnah untuk tidak diucapkan. Bahkan kan ada yang mengatakan itu kalau bisa ketika kita memberi dengan tangan kanan, tangan yang kiri katanya tidak apa-apa, tidak mengetahui. Nah, itu yang sifatnya sunnah. Itu yang sifatnya sunnah. Tapi terkadang ada juga sedekah sunnah juga yang boleh diumumkan.
Itu boleh diumumkan. Kalau maksudnya apa? Supaya untuk memotivasi yang lain. Misalnya ketika kita lelang proyek akhirat, wah ini bahaya. Lelang proyek akhirat. Kita untuk PMA penanaman modal akhirat ini kita butuh dana sekian. Itu. Siapa yang akan yang akan berinvestasi sekian? Wah, kata si A, saya sekian. Kata si B, saya sekian. Kata si C, saya sekian. Itu dulu juga dibudayakan di zaman para sahabat, Pak. Bahkan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mereka itu berlomba-lomba. Sampai kata Sayyidina Umar, saya sampai kapanpun tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar. Gitu. Tapi tentu mereka itu sudah teruji, Pak. Ya, sudah teruji keikhlasannya. Gitu. Benten, mungkin ada orang kadang-kadang motivasinya beda, ada udang di balik bakso. Umumkeunnya sodako akang. Wah, gitu ya, gitu. Sing jelas, sing bentes. Gitu. Itu umumkeunnya gitu. Kadek, umumkeun sing jelas itu. Wah, ini berarti ada udang di balik bakso ini gitu ya. Itu ya gitu. Tapi pada akhirnya yang paling tahu tentang hati itu, tentang ikhlas, yang paling tahu tentang ikhlas dan kurangnya itu pada akhirnya kembali kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan ya. Jadi itu tergantung situasi, Pak. Maka bahasa Al-Qur'an mengatakan sirra wa adaniyah, baik secara sir, sembunyi-sembunyi, maupun secara terang-terangan gitu. Itu tergantung situasi ya. Tergantung situasi, suasana diri kita, juga tergantung kebutuhannya dan motivasinya. Itu. Wallahu taala alam ya. Itu saya kira yang pertama tadi. Yang kedua tadi dari rumah ada yang dari rumah. Oh ya. Baik. Maka disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan ya bahwa hasanah itu ya, mengenai hasanah. Betul. Mengenai tadi doa sapu jagat itu. Iya. Itu memang saya mendengar yang diuraikan oleh Pak Ustadz itu luar biasa maknanya ya. Jadi sebetulnya kalau kita menyampaikan itu tentu kita harus masukkan terhadap apa yang kita lakukan. Tapi memang itu agak berat sekali ya. Yang tentu kami tanyakan, kira-kira bagaimana agar kita bisa betul-betul memaknai dan betul-betul menjelaskan, kalau terus terang saja untuk saya tentunya. Kita sering menyampaikan Rabbana atina fid dunya itu hampir di tiap di sholat dan lain-lain. Tapi kemudian bagaimana belajar supaya kita betul-betul sesuai dengan makna dari yang tadi sudah diuraikan oleh Pak Ustadz. Bagaimana kita belajar supaya dalam kehidupan atau dalam beribadah itu kita itu sesuai dengan tadi hasanah sampai pada ihsan. Okay. Itu kok berat sekali ya, susah sekali ya bagi saya. Ya, baik. Oke. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali ini. Jadi ini memang hasanah itu satu ungkapan yang sudah sangat mendunia. Bahkan dalam ensiklopedia itu kita sering menemukan kata-kata hazanah. Saya kira hazanah itu dari kata hasanah, dari kata hasanah. Tapi memang yang terpenting adalah bagaimana kita tadi berusaha untuk memahami, menghayati dan mengungkap makna di balik ungkapan itu. Salah satunya adalah menuntut kita untuk berbuat ihsan. Ya. Jadi saya sudah uraikan ihsan itu maknanya minimal, yaitu melakukan sesuatu tidak asal-asalan, sedangkan maksimalnya adalah melakukan sesuatu secara excellent, secara sempurna ya. Nah, ini juga nanti
aktualisasi dan implementasinya bisa berlaku dalam segala hal. Misalnya bagaimana kita dituntun untuk berbuat ihsan. Ihsan seorang ayah, seorang ibu kepada anak. Ya, itu sampai ada hadis mengatakan, barang siapa yang berbuat ihsan, katanya, berbuat ihsan. Barang siapa, ini saya ingin memotivasi kita nih bapak-bapak sekali nih, Prof nih. Barang siapa seorang lelaki yang punya 2 orang putri, 2 orang anak perempuan, atau punya 2 orang saudara perempuan, lalu dia berbuat ihsan kepada mereka, maka itu akan menjadi tiket masuk surga. Itu hadis, itu hadisnya. Nah, jadi ini ihsan seorang ayah, seorang ibu kepada anak, ya, berbuat ihsan itu. Dan naluri setiap ayah itu pasti kita terdorong untuk melakukan sesuatu itu untuk anak-anak kita itu ingin melakukan hal yang terbaik. Itu setiap orang tua itu, ya, setiap orang tua itu. Nah, insyaallah ta'ala nanti ketika seorang ayah, seorang ibu telah berbuat ihsan kepada anaknya, maka jangankan di akhirat, di dunia pun dia akan memperoleh balasan yang sama. Kontan bakal dibalas ke Allah itu ihsan dari anak-anaknya. Itu ya. Maka Al-Qur'an memberikan tuntunan apa? Wabil walidaini ihsana. Ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang menarik juga dalam surah An-Nahl ayat 97 itu, ya, kata-kata ihsan ini digandengkan dengan kata adil, ya, kata adil. Nah, karena itu dalam kesehariannya apa bedanya adil dan ihsan? Ada yang mengartikan begini, kalau adil itu melakukan sesuatu secara proporsional. Ambil contoh begini, ketika si A berbuat baik kepada si B, sebut saja nilainya 80. Lalu si B membalas kebaikan kepada si A dengan nilai yang sama, itu baru adil. Namanya itu. Seorang ayah telah berbuat ihsan kepada anaknya. Sebut saja nilainya 80. Ketika sang anak membalas kebaikan orang tua itu dengan nilai yang sama, itu belum ihsan, itu baru adil. Belum adil. Tapi ketika seorang anak membalas kebaikan dari orang tuanya itu dengan nilai yang lebih, ya, misalnya ya lebihnya nonjol dikit lah nggak apa-apa, 8,5 misalnya gitu ya. 85 misalnya skornya itu, ya, maka itu baru disebut namanya ihsan. Nah, standar ukurannya apa? Apakah harus diukur dengan sesuatu yang sifatnya materi? Tidak selalu demikian. Ya, itu kan relatif, Pak, ya. Kalau itu relatif, ya. Itu kalau saya kira apalagi dengan kondisi sekarang, beban anak-anak kita kadang lebih berat, Pak. Ya, lebih berat, ya. Nah, karena itu apa? Ketika seorang anak belum mampu berbuat ihsan secara finansial, paling tidak dia harus berbuat ihsan secara moral, secara akhlak. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tutur kata. Karena itu maka dianjurkan, Al-Quran itu mengatakan tadi di ayat itu Al-Isra ayat 23 itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar. Terutama ketika para orang tua itu sudah sampai pada usia lanjut. Usia lanjut itu usia yang sangat sensitif loh. Gitu, sangat sensitif. Itu. Maka bagaimana cara berbuat ihsan menurut Allah dalam ayat ini? Yaitu dengan tutur kata. Iya, dengan tutur kata itu. Imma yablughanna 'indakal kibar. Nah, maka Allah mewasiatkan langsung kepada anak itu ihsan, berbuat ihsan kepada orang tua. Fala taqul lahuma uffin.
Maka jangan sekali-kali kamu berkata kepada mereka uffin, cis. Artinya satu nada, satu ungkapan yang membuat mereka menjadi apa? Menjadi apa ya? Tersinggung. Iya, tersinggung. Dan ini yang saya kira salah satu hal yang sekarang ini benar-benar mahal, Pak. Coba dalam realita hidup sekarang anak-anak kita. Ya sekarang kadang-kadang dipanggil lagi asik dengan gadgetnya kan. Baru udah kayak di sauran deh gitu. Kela tuh mah, gitu. Kela tuh pak, gitu kan gitu. Mahal sekali itu ya. Maka Al-Quran mengingatkan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Itu, dan jangan sekali-kali kamu melukai mereka, menyakiti mereka dengan kata-kata. Wa qul lahuma, dan katakan kepada mereka qaulan karima. Qaulan karima, dengan kata-kata yang penuh hormat. Masya Allah, indah sekali coba ini, Pak. Ya. Jadi hartosna artinya ketika seorang anak belum bisa berbuat ihsan, membalas kebaikan orang tua secara finansial, ya, maka paling tidak yang paling berharga itu adalah balaslah kebaikan mereka secara moral, secara akhlak itu. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk adab, dalam bentuk tutur kata yang baik, ya. Al-Quran melukiskan dengan kata-kata apa? Qaulan karima. Masya Allah, itu luar biasa. Wah, kemudian bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada lagi? Maka waqul, dan berdoalah. Ya Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka itulah cara berbuat ihsan. Gitu. Nah, inilah Ibu ya, saya kira ihsan itu sangat luas sekali. Jadi baik ihsan dalam hubungan keseharian, ihsan dalam bekerja, ihsan dalam beribadah. Bahkan nah ini berita baiknya untuk seorang istri. Untuk seorang istri katanya. Ketika seorang istri itu kan Kapolda kan. Ya kata orang Kapolda, Pak. Kepala polisi dapur kan. Gitu kan wilayahnya itu ya. Ketika seorang istri itu di rumah yang menata keadaan rumah, ya, menata dengan baik, dengan harapan apa? Untuk menyenangkan, ya, maka itu akan merebut perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah luas sekali bagaimana kita berbuat ihsan. Inilah salah satu sisi makna dari hasanah. Jadi hasanah itu sangat luas. Maka kemudian dalam ensiklopedi kita lebih mengenal namanya hazanah. Ini ya, hazanah. Mudah-mudahan ini justru saya kira menjadi bagian dari budaya kita, yaitu tadi yang paling sederhana, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak asal-asalan, dan selebihnya kita berusaha melakukan sesuatu secara sempurna. Insya Allah ini akan menjadi hazanah buat kita sekalian. Demikian saya kira ya. Semoga ada hikmah, berkah dan manfaat. Sami-sami Ibu, apun dengan kesel. Ya, saya kira cukup. Baik, mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad. Allahumma wa ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma wa ma qadaita 'alaina min amrin
faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma wa ma qadaita 'alaina min amrin faj'al 'aqibatahu rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.